Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai Sistem Kesehatan Nasional, atau yang biasa disebut juga sebagai SKN. Perkenalkan, saya Wulan Syarani Asdam, mahasiswa semester 2, Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga PSDKU di Banyuwangi, dengan NIM 10 20 11 53 50 28. Sebelum kita memasuki materi inti, ada baiknya saya gambarkan secara umum mengenai sistem kesehatan nasional. Pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Tentunya, dalam menjalankan kegiatan pelayanan kesehatan tersebut, kita butuh suatu sistem yang membentuk, melindungi, dan mengawasi jalannya kegiatan tersebut. Sistem yang dimaksud adalah sistem kesehatan nasional. Kemudian, kita akan beralih ke definisi sistem kesehatan nasional. Di sini saya menyantumkan dua definisi sistem kesehatan nasional. Yang pertama adalah menurut Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, dan yang kedua adalah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama. Menurut Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Sistem Kesehatan Nasional atau disebut juga sebagai SKN merupakan pengelolaan kesehatan yang dilakukan untuk saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dan diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu. Dan yang kedua, menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Sistem Kesehatan Nasional atau yang disebut juga sebagai SKN adalah bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang terdiri dari berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Setelah kita mengetahui apa saja definisi dari sistem kesehatan nasional, maka kita akan beralih ke definisi pembangunan kesehatan. Apa yang dimaksud dengan pembangunan kesehatan? Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Hal ini dilakukan sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan secara ekonomis. Kemudian, kita akan membahas mengenai landasan sistem kesehatan nasional yang berlaku di Indonesia. Landasan SKN di Indonesia ada 3, yaitu landasan ideal, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Landasan ideal yaitu Pancasila, landasan konstitusional adalah Undang-Undang 1945, khususnya Pasal 28A, Pasal 28H, Ayat 1 dan Ayat 3, Pasal 34 Ayat 2 dan 3, Pasal 28B, Ayat 2 dan 28C Ayat 1. Kemudian yang terakhir adalah landasan operasional. Landasan operasional SKN adalah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem kesehatan nasional dan pembangunan kesehatan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui landasan SKN, kita akan mengetahui dasar penyelenggaraan sistem kesehatan nasional di Indonesia. Dasar penyelenggaraannya yaitu yang pertama adalah 1. Hak asasi manusia atau yang disebut juga sebagai HAM. Yang kedua adalah sinergisme dan kemitraan yang dinamis. Yang ketiga, komitmen dan tata pemerintahan yang baik atau good governance. Yang keempat, dukungan regulasi. Yang kelima, antisipatif dan proaktif. Yang keenam, responsif gender. Yang ketujuh, kearifan lokal.
Dasar penyelenggaraan ini adalah berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional atau SKN. Tentunya, penerapan sistem kesehatan nasional di Indonesia memiliki kegunaannya tersendiri. Berikut adalah kegunaan SKN menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Adanya SKN atau disebut juga sebagai Sistem Kesehatan Nasional tahun 2009 tentunya untuk mempertegas makna pembangunan kesehatan dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia, memperjelas penyelenggaraan pembangunan kesehatan sesuai dengan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan atau RPJPK, memantapkan kemitraan dan kepemimpinan yang transformatif, melaksanakan pemerataan upaya kesehatan yang terjangkau dan bermutu, serta meningkatkan investasi kesehatan untuk keberhasilan pembangunan nasional. Selain memiliki kegunaan tersendiri, tentunya sistem kesehatan nasional di Indonesia mempunyai tujuan. Berikut adalah 2 tujuan SKN. Yang pertama ada tujuan SKN secara umum dan tujuan SKN secara normatif. Akan saya bahas dari yang pertama. Tujuan SKN: terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat, swasta, maupun pemerintah secara sinergis, berhasil guna, dan berdaya guna, sehingga terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kemudian ada tujuan normatif sistem kesehatan nasional. Yang pertama, peningkatan status kesehatan atau goodness of health. Yang kedua, peningkatan mutu pelayanan kesehatan atau responsiveness. Dan yang ketiga adalah peningkatan keadilan dalam pembiayaan kesehatan atau fairness of health financing. Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Sistem kesehatan nasional memiliki strategi dalam menjalankannya. Berikut adalah strategi Sistem Kesehatan Nasional atau SKN. Yang pertama adalah membenahi dan meningkatkan layanan kesehatan yang tersedia saat ini. Kemudian, strategi kedua adalah meningkatkan layanan kepada warga negara yang bukan pasien dengan cara meningkatkan pencegahan terjadinya penyakit termasuk screening dan layanan promosi kesehatan yang ditujukan pada masyarakat. Pengelolaan sistem kesehatan dalam SKN. Ada 3 tahap dalam pengelolaan SKN. 3 tahapan pengelolaan tersebut adalah input, proses, dan output. Berikut akan saya jabarkan. Yang pertama yaitu input. Input terdiri dari pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia, alat kesehatan, dan makanan, serta sediaan farmasi. Yang kedua adalah proses, terdiri atas penelitian dan pengembangan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan. Dan yang terakhir yaitu adalah output. Output terdiri dari menyelenggarakan pembangunan kesehatan yang berdaya guna, berhasil guna, merata, bermutu, dan berkeadilan. Tentunya, di dalam sistem kesehatan nasional memiliki komponen pengelolaan kesehatan. Komponen tersebut ada 7 komponen berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. 7 komponen tersebut adalah upaya kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, manajemen, informasi dan regulasi kesehatan, serta yang terakhir yaitu adalah pemberdayaan masyarakat. Sistem kesehatan nasional tentunya mengalami perkembangan di setiap tahunnya atau di setiap periodenya. Berikut adalah sejarah singkat perkembangan sistem kesehatan nasional. Yang pertama adalah pada masa reformasi, yaitu pada tahun 1999.
Layanan kesehatan didesentralisasikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten, serta rumah sakit hanya melayani TNI, PNS, dan pekerja pada perusahaan kolonial. Yang kedua adalah masa setelah kemerdekaan. Pada tahun 1945, pemerintah Indonesia menasionalisasikan beberapa rumah sakit. Yang ketiga yaitu pada masa setelah Orde Baru, yaitu pada tahun 1965. Asuransi kesehatan atau disebut juga sebagai Askes bagi para pekerja pada tahun 1968. Yang keempat, yaitu pada masa krisis keuangan pada tahun 1997, pemerintah membuat asuransi kesehatan bagi rakyat kurang mampu, yaitu Jaring Pengaman Sosial Kesehatan atau disebut juga sebagai JPSBK. Dan yang terakhir, periode tahun 2005, asuransi untuk rakyat miskin diubah menjadi Askeskin. Asuransi kesehatan masyarakat miskin kemudian diubah lagi menjadi Jamkesmas atau disebut juga Jaminan Kesehatan Masyarakat. Maka dapat disimpulkan, pengelolaan pelayanan di Indonesia membutuhkan SKN atau Sistem Kesehatan Nasional. SKN diperlukan sebagai dasar ataupun acuan dalam penyusunan berbagai kebijakan mengenai pembangunan kesehatan di Indonesia. Dengan adanya SKN, diharapkan dapat terselenggaranya pembangunan kesehatan yang baik dan berkesinambungan, sehingga terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun PowerPoint mengenai sistem kesehatan nasional di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.